Ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Adapun kompetisi dasar dari adab bertamu yaitu 1.4 menjalankan adab bertamu sebagai cermin keimanan kepada Allah. 2.4 menunjukkan sikap hormat dan toleransi sebagai implementasi mempelajari adab bertamu. 3.4 menerapkan adab bertamu. 4.4 mempraktikkan adab bertamu. Adapun tujuan dari pembelajaran adab pertama ialah setelah memahami media set PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan tentang adab pertama. Melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan dalil nakli dan dalil akli adab pertama. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan fakta dan fenomena perilaku dalam bertamu. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan jalan keluar dalam menghadapi tamu yang tidak baik. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat mensimulasikan cara bertamu yang baik dan benar. Adapun materi adab bertamu ialah sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan orang yang sedang mengetuk pintu. Gambar yang kedua menunjukkan orang yang sedang bersalaman. Adapun adab bertamu yang pertama adalah mengucapkan salam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Adab yang kedua yaitu meminta izin untuk masuk. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Dengan meminta izin berarti kalian memberi kesempatan tuan rumah untuk berbenah diri lalu menyambutnya. Jadi kita tidak boleh langsung masuk ke rumah orang lain tanpa izin darinya. Adab yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ketika kita hendak bertamu, kita tidak boleh berada di pintu masuk. Jadi agak menyamping. Adab yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Adab lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak boleh melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di satu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika kamu dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adab yang ketujuh, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Bila kalian telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silahkan masuk dan boleh duduk di tempat yang disediakan. Tetapi perlu diingat, janganlah pandangan kita dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengusik rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya diisyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Jadi ketika kita bertamu, kita tidak boleh memandang ke seluruh ruangan, tetapi cukup memandang kepada tuan rumah saja atau sekedarnya saja.
Adab yang kedelapan, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya, "Siapa?" Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu sehingga bertanya siapa, maka hendaknya seorang tamu menyebutkan namanya dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Misalnya, ketika kita hendak masuk rumah dan kita mengetuk pintu Assalamualaikum, lalu dari dalam bertanya siapa, jadi kita harus menjawab saya Ahmad seperti itu. Kemudian selain adab bertamu, kita juga akan membahas tentang dalil penerima tamu. Adapun dalil penerima tamu adalah Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi, adab penerima tamu yang pertama adalah memuliakan tamunya. Kita sebagai tuan rumah harus menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Hendaknya kita menyiapkan segala keperluan yang akan diberikan kepada tamu sebelum tamu datang. Yang ketiga, disunahkan untuk menemani tamu makan. Ketika tamu makan, hendaklah kita menemaninya. Sebagai apa? Untuk menghormati tamu kita. Jadi ketika tamu makan, kita juga menemani. Yang keempat, hak tamu adalah dilayani selama 3 hari. Jika ada tamu yang menginap di rumah kita selama 3 hari, maka kita harus melayaninya dengan baik. Yang kelima, jangan menyusahkan tamu. Misalnya ada tamu yang menginap di rumah kita, kita harus menyediakan segala keperluannya. Jangan sampai tidak ada tempat tidur, airnya tidak ada makanan, tidak boleh. Jadi kita harus memuliakan tamu dengan menyiapkan segala keperluannya. Yang keenam, ketika tamu akan pulang, maka hendaklah untuk diantar sampai pintu. Jadi, ketika tamu kita sudah pulang, kita mengantarnya sampai pintu. Bukan kita duduk di dalam sedangkan tamunya pulang keluar. Jadi, kita mengantarkan sampai pintu dan jangan lupa mengucapkan salam. Jadi, inilah adab penerima tamu.